yakin itu saudara. Kita hari-hari ini bukan melawan manusia, tapi kita melawan penghulu di dalam. Efesus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kita baca berganti-gantian, saya akan mulai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kita baca ayat 12. Karena inilah yang menjadi musuh kita. Efesus 6 ayat 12, 1, 2 dan 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita akan memasuki, bahkan saudara, saya tidak bilang akan, tetapi kita sedang memasuki peperangan rohani. Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita sedang berada di dalam area itu. Kita ada di sana, saudara. Namun seringkali kita tidak sadar. Kita terlalu larut dalam doa-doa prophetik. Kita terlalu larut dengan doa-doa ekonomi. Kita terlalu larut dengan doa-doa pergumulan. Sementara saudara, kalau kita sadar, yang bikin orang jahat itu bukan karena orangnya, tetapi karena ada kuasa kegelapan di sana. Yang bikin orang berjudi di sana bukan karena orangnya, tetapi karena ada kuasa gelap di sana. Yang bikin orang berzina itu bukan karena karakternya berzina, tapi karena ada roh zina di sana. Yang bikin orang malas bukan karena karakternya yang malas, tapi ada roh kemalasan di sana. Yang bikin orang susah dan miskin itu bukan karena karakternya adalah orang miskin, tetapi karena memang ada roh di sana yang memperbudak setiap orang. Kita nggak sadar di situ. Sehingga doa pribadi kita hanya berdoa, Tuhan berkatilah ekonomi kami, Tuhan berkatilah rumah tangga kami, Tuhan berkatilah anak-anak kami. Salah nggak? Nggak salah kita berdoa seperti itu. Tetapi saudaraku, kita sedang berada dalam area peperangan rohani. Penentunya ada di dalam diri kita. Itu penentu. Semakin engkau berperang secara rohani, maka semakin engkau diberi kekuatan oleh Tuhan. Kan saudara, ketika kita berhadapan dengan keluarga kita berhadapan dengan saudara kita yang nakal, contohnya yang bandel, kita hanya bisa terus menasihati saja, sementara kita lupa berdoa bahwa di balik karakternya itu ada kuasa kegelapan. Kita selalu asik, kita bilang, Pak, gerejalah terus, gerejalah, nggak pernah gereja, kita marah. Akhirnya suami pun tersinggung, istri pun tersinggung, anak pun tersinggung. Sementara kita lupa, di balik kemalasan dia bergereja, ada kuasa kegelapan di belakang. Kita lupa berdoa dengan doa-doa peperangan. Saya kan nggak ada ngomong sama MC, saya mau bicara tentang ini, tapi MC tadi menyanyikan satu lagu itu, dalam nama Yesus ada kebenaran. Kita lupa sekarang. Kita selalu berdoa dengan doa-doa pergumulan kita. Padahal saudara tahu di balik pergumulan keadaan kita ada kuasa kegelapan yang buat skenario. Saya selalu bilang, skenario sesuatu yang buruk itu bukan terjadi karena secara kebetulan, tapi ada skenario iblis di sana. Apa buktinya? Ayub. Sepintas waktu Ayub saudara dikasih laporan, apa laporannya? Dikatakan, anakku waktu berpesta Ayub
saking meriahnya pesta itu, tiba-tiba datang puting beliung meruntuhkan rumahmu, katanya saudara. Kalau dilihat secara sepintas, ya ini kan kejadian alam. Kita bilang runtuh rumahnya, kejadian alam. Jika lupa berdoa, kita bilang Tuhan berkatilah alam ini supaya tidak lagi terjadi korban selanjutnya. Begitu melawan darah dan daging. Tetapi lihat saudara, ada 4 lapisan di sana. Yang pertama dikatakan pemerintah. Yang kedua dikatakan apa? Penguasa. Yang ketiga dikatakan penghulu dunia yang gelap. Dan yang terakhir dikatakan melawan roh jahat di dunia. Karena itu mari saudara, kalau kita mau melihat rumah tangga Adam ayam, kita mau melihat keluarga kita penuh dengan gairah datang kepada Tuhan, maka mulailah peperangan rohani. Kita harus mulai saudara tahun ini, tahun 2022 kita harus lakukan. Kita harus mulai perkencang doa kita. Cirinya gampang saudara. Kalau kita sedang berada dalam peperangan rohani, yang tadinya kau suka berdoa, lama-lama malas berdoa, di situ kau sudah ketahuan. Yang tadinya kau suka puasa tetapi malas puasa, di situ ketahuan peperangan rohani. Yang tadinya kau rajin baca Alkitab, kau mulai malas baca Alkitab, di situ peperangan rohani. Kita nggak sadar. Alasan kita banyak kan, selalu kita akan bilang ini kan badanku capek. Padahal iblis menaruh pikiran-pikiran di dalam pikiran kita, sesuatu yang harus kita kerjakan banyak sehingga kita capek dan kita tidak lagi beraktivitas rohani. Kita sibuk terus hanya memikirkan sesuatu sehingga kita berkata, aduh bentar lagi lah, kita tunda waktu kita. Kita tidak sadar di situ saudara. Kita berada dalam area peperangan itu. Karena itu bangkit saudara. Dia berkata apa dalam ayat yang 10? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Amin saudara. Amin. Hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Kunci pertama adalah engkau di dalam Tuhan. Coba buka Yohanes 15. Saya tidak sempat tadi baca ke Yohanes karena tadi pagi saudaraku, anak saya tiba-tiba jatuh. Bapak ibu saudara, pas kami berdoa pagi, anak saya setengah 6, saya lihat sejam 5 dia tak apa-apa. Bapak ibu saudara, tiba-tiba dia ambil air minum, dia jatuh. Ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kamu tidak berbuah. Saya pernah lihat orang Kristen di daerah ini, pelayanan, Bapak Ibu saudara, luar biasa melayani. Tapi begitu dia tidak terpakai lagi pelayanan, dia seperti orang dunia. Lalu pertanyaannya, selama ini dia jadi pelayan Tuhan, tidak merokok, tidak main judi, tidak berminum dan sebagainya. Selama ini dia pertahankan itu karena apa? Pertanyaannya, berarti selama ini pertobatannya
hanya kabarnya saja buang. Dia tidak pernah berada di dalam Tuhan. Padahal kita kata-kata akhirnya hendaklah engkau tua di dalam. Perhatikan ayat ini. Kita hanya kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi saudara, kita hanya kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita di luar Tuhan tidak berbuah. Apa buahnya? Buah-buah rohani. Di dalam Tuhan engkau pasti kalah. Saya mau katakan itu. Jangan. Sebagaimana besarnya badan kita, sebagaimana kuatnya fisik kita, kalau engkau sedang berperang secara rohani dan engkau di luar Tuhan, kita kalah. Sudah. Karena itu pastikan diri kita di dalam Tuhan. Orang yang di dalam Tuhan hidupnya berubah. Amin saudara. Amin. Pasti itu. Orang yang di dalam Tuhan pasti berbuah. Tapi itu sangat disayangkan. Kalau banyak orang Kristen, dia ke gereja tidak pernah berubah. Sangat disayangkan. Saudara hanya menyenangkan pendeta. Saudara hanya menyenangkan hamba Tuhan. Dan saudara hanya menyenangkan manusia di sana. Tapi seperti yang saya katakan minggu lalu, tubuh, jiwa dan rohmu kau bawa ke gereja, tapi tidak pernah kau persembahkan kepada Tuhan. Nah ini sudah mulai kita akan masuk di tahun 2022. Kita masuk dalam peperangan. Pertama sadar, saudara, engkau harus ada di dalam Tuhan. Itu yang paling penting. Saudara pernah enggak? Saya dulu waktu IPA pernah, itu yang menjadi kesan saya selama ini. Dan itu saya kaitkan ketika kita ada di dalam Tuhan. Kami pernah membuat sebuah eksperimen. Kami ambil nanas, Bapak Ibu Saudara, kami potong nanas, kami bersihkan nanas itu, kami ambil nanas, kami bolongin nanas di dalam, kami bolongin saudara, tidak sampai tembus ke bawah. Kami bolongin nanasnya sehingga dia kayak top, saudara. Jadi seperti ini nanas dibolongin saudaraku di sini, dibolongin di sini tidak tembus, dibolongin saudara. Lalu dimasukkanlah dia ke dalam air, tidak boleh tenggelam. Airnya kira-kira segini sudah, kena dia dimasukkan ke dalam air itu, dan setelah dimasukkan kami biarkan itu sampai kami masuk biologi berikutnya. Jadi dimasuki saudara nanasnya di dalam air, itu kami taruh di ember kasih air, baru ditaruh masukin nanasnya. Kami biarkan waktu itu 2 hari saudara. Dibiarin 2 hari, saudaraku, dia tidak tenggelam, tidak boleh sampai kena. Dia hanya sebatas sedikit ditahan. Dan setelah 2 hari Bapak Ibu Saudara, nanas itu terisi dengan air. Saudara, itu yang membuat kesan bagi saya. Seseorang yang tinggal di dalam Tuhan, maka isi dalam tubuh, jiwa dan rohnya adalah Tuhan. Amin saudara. Amin. Amin. Itu sama seperti nanas tadi. Dia hanya terisi, dia ada dalam lingkungan air tersebut, dan setiap hal-hal yang kosong dalam dirinya lama kelamaan akan diisi dengan air. Kenapa? Karena air itu saudaraku memasuki setiap sel. Air itu akan memasuki setiap lubang-lubang kecil yang ada dalam diri nanas itu. Sehingga apa? Dia menembus dan dia mengisi nanas itu hingga penuh. Demikianlah kita saudara. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, ada di dalam Tuhan saudara, sekali lagi saya katakan, kalau kita ada di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, maka rohmu adalah
Karena itu mulailah berdoa dengan doa-doa peperang. Waktu kau lihat hidupmu susah, tengking, karena di balik kesusahan itu ada kuasa kegelapan. Waktu kau lihat rumah tanggamu morat-marit, tengking, kuasa iblis di balik rumah tangga itu. Karena di balik rumah tangga itu ada kuasa kegelapan. Itu yang terpenting. Yang pertama, kita harus sadar kita ada di dalam Tuhan. Mulai peperangan Tuhan. 2022 kita akan mulai dengan doa. Kita akan berperang secara benar. Yang berikutnya, saudara perhatikan. Pas dikatakan apa? Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan. Itu artinya menang. Sekali lagi, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 15, saudara, ayat 16 dikatakan, dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Amin, saudara. Kita harus mempergunakan perlengkapan senjata Allah. Kita harus ambil senjata itu, saudara. Kita harus pergunakan senjata itu. Saya sudah pernah bahas itu. Senjata kita berdasarkan ayat ini. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, baju cirah keadilan. Yang ketiga, kasut kerelaan berita Injil, saudara. Dan yang terakhir itu adalah iman. Saya hanya membahas tentang iman. Tapi saudara, perlengkapan ini sebenarnya penting. Banyak orang Kristen, ini saudara perhatikan, jadi berdiri tegak berikat pinggang. Ikat pinggang itu dipakai di mana? Ikat pinggang hanya dipakai di sini. Ini ikat pinggang saya. Dia bukan cuma sekedar pelengkap pakaian, tapi fungsi ikat pinggang supaya celana tidak turun. Maksudnya apa? Ikat pinggang kebenaran itu artinya harus mengikat tubuh. Kebenaran itu harus mengikat tubuh. Bukan dia cuma sebagai gaya. Ikat pinggang bukan cuma sekedar gaya, tapi betul-betul meresap di sana, menjadi pengikat supaya celana tidak turun. Bahaya. Saya pernah, saudara, waktu SMP, SMA lupa pakai celana, apa ikat pinggang. Rupanya atasnya putus, saudara, karena waktu itu pakai kancing. Waktu olahraga celananya, kancingnya putus, saudara. Akhirnya waktu berlari celana hampir turun ke bawah. Terpaksa dia dipegang begini supaya tidak lepas. Coba kalau seandainya saya pakai ikat pinggang, masih putus dia, masih bisa ditahan. Saudara, ayat ini berkata apa? Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Saudara, ikat pinggang kebenaran utama di sini. Pinggang kita adalah pinggang kebenaran. Berarti hidupmu harus diikat dengan kebenaran. Amin, saudara. Amin. Itu senjatanya. Tapi saya nggak akan panjang-panjang bicara ini karena kita sudah hampir memasuki waktu setengah jam. Itu senjata pertama. Sebagai contoh saya katakan, ikat pinggang kebenaran. Jadi senjata Allah yang harus kita pakai, kita miliki adalah kebenaran. Alkitab berkata, Yohanes, saudara, kuduskanlah kami dalam kebenaran, sebab firman-Mu adalah kebenaran.
firman. Itu satu contoh saya pakai. Contoh berikutnya ayat 15. Di situ dikatakan kakimu berkasutkan. Kasut itu bicara apa? Kaos kaki. Maaf saudara, saya buka. Ini kaos kaki. Kaki saya ditutupi dengan kaos kaki. Kalau ayat itu berkata apa saudaraku? Kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan. Ini saudara, berarti dia pakai begini. Ini kaki saya berarti adalah kaki yang senantiasa menginjil. Itu senjata kedua. Kasut kerelaan, kaki yang senantiasa memberitakan Injil. Nih saudara, saya pergi berkasutkan kerelaan, itu senjata Allah yang kedua untuk melakukan peperangan rohani. Maka kita harus memiliki kasut memberitakan Injil. Sekali lagi saya bilang, untuk kita memasuki peperangan rohani, senjata yang kedua kita harus bisa memiliki kaki kasut atau kaos kaki yang menutup kaki kita. Itu bicara memberitakan Injil. Sementara Tuhan berkata apa saudara? Di dalam ayat Matius 28. Pergilah. Coba buka Markus pasal yang terakhir. Saya pakai Alkitab yang baru, saya bingung karena dia percaya dan baptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17. Perhatikan ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Apa? Mereka akan mengusir setan. Saya garis bawahi cukup sampai di situ saja. Mereka akan mengusir. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Siapa di situ orang percaya? Orang yang memberitakan Injil. Dan orang yang, kalau saya ganti begini ayatnya sudah. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang memberitakan Injil. Ayat 17. Mereka akan mengusir setan. Perhatikan saudara, perlengkapan senjata kita yang kedua katanya apa? Kasut kerelaan memberitakan Injil. Kaki yang memberitakan Injil akan menyertai tanda-tanda. Ada tanda-tanda yang akan menyertai orang yang memberitakan Injil. Salah satu tandanya apa? Mereka akan mengusir setan. Nanti sampai di situ sudah. Jadi ini senjata kita yang kedua. Dan dalam peperangan rohani tidak selalu melulu saudara terus berdoa mengusir setan. Tapi kau memberitakan Injil, di situ dikatakan apa? Tanda ini, yaitu tanda mengusir setan, akan menyertai orang-orang yang pergi menginjil. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah berkasutkan memberitakan Injil? Itu pertanyaan. Pak, kemanakah kami harus memberitakan ini? Gak usah jauh-jauh. Mulailah dari keluarga. Gak usah jauh-jauh. Mulailah dari saudara. Gak usah jauh-jauh. Mulailah dari orang-orang di sekitar kita. Mungkin cara kita memberitakan Injil bukan percaya Yesus sudah. Waktu mereka malas berdoa, kita datang. Mulailah berdoa. Kita nasihat. Waktu mereka saudaraku berada di dalam kesusahan, kita mulai memberitakan Yesus sebagai jalan keluar. Itu cara-cara seperti itu, saudara. Tapi kadang-kadang kita abai saudara. Artinya apa saudara? Tidak selalu melulu kita doa peperangan dalam nama Yesus iblis keluar. Tidak juga. Tapi ayat itu berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang memberitakan Injil. Mereka akan mengusir setan. Amin saudara. Amin. Jadi waktu saudara mulai memberitakan Injil, iblis yang ada di sekitar area itu, saudara harus paham, di dalam sebuah teritorial daerah itu ada roh yang mendiami di sana.
pertama saya masuk ke Abdul pernah waktu itu sudah 1 tahun pelayanan, 2 tahun ke 1 tahun pelayanan. Saya bilang hati-hati di Abdul ada roh perzinahan di Abdul. Saya pernah nasihati sudah, tapi rupanya jemaat-jemaat di sana tidak kuat. Ada beberapa dari jemaat kita akhirnya mereka terseret. Satu keluarga lah boleh saya katakan. Saudara, itu bicara apa? Roh teritorial, roh daerah. Kadang-kadang kita abaikan. Dan saat kita mulai memasuki daerah itu, memberitakan Injil, roh itu akan gerak. Waktu engkau menyertai, karena Alkitab katakan apa? Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Kalau saudara baca di Matius 28, di situ juga dijelaskan. Kalau kamu mengusir setan, kuasa Allah akan menyertai. Jadi orang yang memberitakan Injil ada kuasa yang menyertai mereka. Belum diusir setannya, iblisnya sudah mulai gerak. Apalagi diusir. Kita jangan sibuk melihat keluarga kita yang susah, tapi berperanglah di sana dengan kesusahan itu. Itu contoh yang kedua. Contoh yang berikutnya saya nggak jelaskan lagi. Mari saudara, yang kedua adalah pergunakanlah perlengkapan senjata Allah. Jadi sebab itu ambil disuruh saudara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Ini saudara, ambil perlengkapannya. Salah satunya saya sudah katakan, ikat pinggang kebenaran. Itu bicara hidupmu diikat oleh firman Tuhan. Dan yang kedua dikatakan kasut kerelaan memberitakan Injil. Itu artinya kaki kita adalah kaki yang senantiasa memberitakan Injil. Bukan cuma sekedar kita cari kerja, bukan cuma sekedar kita bekerja pagi pulang sore, tetapi kaki kita adalah kaki yang senantiasa memberitakan Injil. Pada saat kakimu berkasutkan memberitakan Injil, Alkitab katakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Ada kuasa yang menyertai orang-orang percaya. Dan kalau itu kita lakukan, saudara, saya percaya keluarga-keluarga Kristen akan kokoh dan kuat. Gereja ini akan kuat dan teguh. Saudara, kalau ada orang-orang seperti ini. Dan saya berharap di tahun 2022, saudara boleh kau bekerja 24 jam, 14 jam, 10 jam, seterusnya dan sebagainya. Tapi jangan lupa, kita harus terus melakukan peperangan rohani. Amin, saudara. Jangan terlalu sibuk dengan seluruh urusan kerja kita terus, sementara kita lupa. Hati-hati sudah, kemakmuran pun bisa cara iblis di sana untuk membuat kau lupa. Kalau kelemahan kita adalah uang, maka iblis akan berusaha memberikan uang supaya kau lupa dengan Tuhan. Kalau kelemahanmu adalah pelayanan, maka iblis akan berusaha menawarkan pelayanan supaya kau lupa dengan Tuhan. Kalau kita lemah dengan istri, maka dia akan istri pada kita supaya kita lemah dengan Tuhan. Lupa dengan Tuhan. Loh, kalau itu serba salah Pak, tidak ada yang salah. Intinya saya katakan kemarin saudara, untuk tema besar 1 tahun kita ke depan, berfokus kepada Tuhan. Amin saudara. Kita harus fokus kepada Tuhan. Walaupun hidupmu berkelimangan harta, jangan fokus dengan apa yang kau miliki, tapi fokus kepada Tuhan. Walaupun kau dikelilingi dengan sakit, penyakit dan penderitaan, jangan fokus dengan itu, tapi fokuslah dengan Tuhan. Saya sudah buat gambarannya saudara. Tetap bicara dengan fokus, tapi besok saya akan bicara tentang itu saudara. Yang mau saya katakan hari ini, kita akan tutup tahun ini saudara, dan kita sedang memulai peperangan rohani. Jangan tidur saudara, jangan melulu dengan doa-doa untuk saudara bertahan, tapi mulailah dengan doa-doa peperangan. Berperanglah untuk keluarga, berperanglah untuk hidupmu, berperanglah untuk pekerjaanmu, berperanglah untuk anak-anakmu, dan berperanglah di sana saudara. Jangan kita tidur, sebab kita
sedang berada dalam lembah Yosafat, lembah penentuan. Apakah kita sebagai pemenang keluar sebagai pemenang, atau kita menjadi keluar sebagai pecundang? Intinya adalah, kuncinya adalah ada di tangan kita. Dia berkata di ayat terakhir, saudaraku, sesudah kamu menyelesaikannya segala sesuatu, waktu kita bisa mempergunakan, mengambil perlengkapan senjata Allah, maka kita akan bisa tetap berdiri teguh, melihat kuasa kegelapan lari dari kehidupan kita. Kita tundukkan kepala, saudara.